Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang PLSQL Summary yang dibimbing Rengga Semara Eskom OCA. Tentang PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Language Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan dari penggunaan PLSQL yang pertama terintegrasi. Memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk store procedure. Peningkatan kerja. Penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam suatu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Portable, program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau dimigrasi ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Pengembangan program yang bersifat modular dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel konstan, cursors, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah, misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Dapat menggunakan struktur control loop for while. Dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PLSQL langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, dari PLSQL lainnya. Deklarasi variabel, struktur PLSQL seperti ini. Format deklarasi variabel, pengenalan, constant type not null, default nilai. Tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan perintah PLSQL dapat ditulis dalam beberapa baris, dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda main 2 kali atau diapit dengan tanda bintang. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan, dapat menggunakan bin variabel, tanda garis miring berarti run. Contoh PLSQL seperti ini dan seperti ini. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select. Harus ditambahkan klausa into. Select column into variable from tabel where kondisi. Harus menghasilkan satu baris data, bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL cursor. Cursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, implisit dan eksplisit. Oracle Server menggunakan jenis implisit perintah SQL. Manipulasi data, semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan. Insert, update, delete, commit, dan rollback. Contoh select dalam PLSQL seperti ini dan seperti ini. Contoh DML dalam PLSQL seperti ini. Penulisan struktur kontrol, terdapat pernyataan if then and if then else and if then else if and if. Pernyataan case selector, when ekspresi then hasil, else hasil, and. Contoh if dalam PLSQL seperti ini, terdapat banyak if di sini dan menggunakan else if dan ditutup dengan and if. Contoh case dalam PLSQL seperti ini, terdapat case ketika when, kondisi when, kemudian kita tutup dengan and.
Kontrol loop. Loop sederhana yaitu loop, pernyataan, exit, and loop. For loop, for far in, reverse, awal, akhir loop, pernyataan, and loop. While loop, while, kondisi loop, pernyataan, and loop. Contoh for loop seperti ini. Tipe data record. Record, type nama record is record, deklarasi variabel, variabel nama record, catatan, bisa menggunakan atribut tabel kolom, %type, atau tabel %row type. Contoh, tipe pegawai is record, nama varchar 50, nip varchar 15, gaji emp.sal, %type, pegawai pegawai, pegawai emp, %row type. Contoh tipe data record seperti ini. SQL kursor, suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, implisit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Eksplisit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor. Implisit selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select. Eksplisit dibaut oleh programmer. Deklarasi kursor nama is perintah select. Membuka, open nama. Membaca, fetch nama into list variable garis nama record. Menutup, close nama. Atribut kursor, %is open, %not found, %found, %row count. Contoh kursor seperti ini. Menangani kesalahan eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle, disengaja oleh user, seperti raise application error. Jika eksepsi muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani, alur program akan diarahkan ke eksepsi handler. Sintak, exception. When eksepsi or then pernyataan, when others then pernyataan. Contoh eksepsi, kursor already open, program error, invalid kursor, invalid number. Contoh penanganan kesalahan seperti ini. Subprogram, nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis. Sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PLSQL standar. Modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, mudah dalam perawatan. Membuat prosedur. Create or replace prosedur, nama, list parameter, is or as, begin, program PLSQL, exception, program PLSQL, end. Contoh prosedur seperti ini. Membuat fungsi. Create or replace function, nama, list parameter, return type, is or as, begin, program PLSQL, return hasil, end. Contoh fungsi seperti ini. Di sini nama fungsinya yaitu fungsi bagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal nomor 1. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Yang hasilnya akan keluar seperti ini. Latihan soal nomor 2. Buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama, dan gaji baru. Syarat kenaikannya, untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%.
Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan, yang nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk soal nomor 2, kita membuat fungsi fninfo yang codingnya seperti berikut ini. Create or replace function fninfo id employees.employee id %type return varchar 2 is vcode department employees.department id %type vgaji employees.salary %type tampil varchar 50. Begin, kita proses, select department id salary into vcode dep vgaji from employees where employee id sama dengan id. If di sini keterangannya dari soal, jika kode departemennya 10, 50, 110, maka ditampilkan kenaikan 5% gaji awal. Kemudian juga dihitung, terus juga untuk kode departemen 60, maka diberikan kenaikan 10%. Sedangkan kalau kode departemennya 20, maka akan mengalami kenaikan 15%. Jika tidak, maka tidak ada kenaikan gaji. Kemudian kita return tampil dan kita tutup. Sekarang coba kita jalankan. Maka function created. Latihan soal nomor 3, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama akhir dan gajinya. Hasilnya seperti ini. Latihan soal nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Untuk soal nomor 4, menampilkan pegawai yang terletak di California dan Boston. Kita ketikkan coding seperti ini. Select Depno in name from EMP, di mana Depno in, kita select lagi Depno from department, di mana lokasinya berada di California dan Boston. Kemudian kita execute. No role selected, berarti tidak ada pegawai yang terletak di California dan Boston. Latihan soal nomor 5, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query max sal calc. Hasilnya seperti ini. Latihan soal nomor 6, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager, seperti job ID sama dengan saman, urutkan dari tinggi ke rendah. Hasilnya akan seperti ini. Select employee ID, last name, salary from employees where salary lebih dari all, select salary from employees where job ID sama dengan saman. And job ID tidak sama dengan saman. Order by salary DSC. Kemudian kita execute. Maka yang tampil yaitu King, Dehan, dan Kohar.
Untuk latihan soal nomor 7, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dari gajinya yang lebih besar. Hasilnya seperti ini. Maka skill statement-nya yaitu select a.firstname, m.firstname, a.salary, m.salary, a.hiredate, m.hiredate from employees sebagai E dan employees sebagai M, dimana E.department ID sama dengan M.department ID and m.hiredate lebih besar dari e.hiredate and m.salary lebih besar dari e.salary. Order by e.firstname. Kemudian kita coba untuk mengeksekut. Kita eksekut kembali, maka yang tampil yaitu seperti data di bawah ini. Terima kasih. Latihan soal nomor 8, buat query untuk menampilkan nama departments di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departments. Gunakan with clause, urutkan dari yang tinggi. Nanti hasilnya seperti ini. Maka sintak SQL-nya yaitu with dep cost s kurung buka select d.department name koma sum dari e.salary s total gaji from employees sebagai E dan departments sebagai D, where E dot department ID sama dengan D dot department ID. Group by D dot department name. Kurung tutup, koma, dep2 cost S select sum dari total gaji
dibagi 8 sebagai debt total 2 from debt cost. Kemudian select bintang from debt cost, dimana where total gaji lebih besar dari select debt total 2 from debt 2 cost order by department name. Kita coba untuk execute, maka yang keluar yaitu sales dan shipping dengan total gaji 304.500 dan 156.400. Untuk latihan soal nomor 9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Murgo, cetak nama akhir, gaji, dan Departemen ID. Yang hasilnya seperti ini. Untuk latihan soal nomor 10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya Kohar, cetak nama karyawan, manajer ID, dan departemen ID. Yang hasilnya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.